Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kita bersih, pikiran pun jadi jernih, meningkat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin jadi gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Ya Allah, padahal lo mau ki wis latihan terus, tapi tetepnya kok durung bisa-bisa ya. Nang apa kuwi ahline? Dasar sing arane nyong welas Sohidamaya pancen angel nak latihan nembang kuwi. Ya wis lah, mengko tak latihane maneng. Terus terusan pora wis, tekan bisa ya. Tapi kita tak mulainin diset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau fit dini, fit dunya, wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat akun Husti Sultani yang insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ala bahwasanya ada gumpalan. Jika gumpalan itu baik, maka baik pula yang lainnya. Tetapi idza fasadat fasadal jasada kulluhu, ketika gumpalan itu rusak, maka rusak pula yang lainnya. Apakah itu? Ayo, siapa yang tahu? Mas Usdi tahu? Mas? Wala butet. Ya udah, kalau nggak ada yang tahu saya jawab ya. Yaitu hati. Di sini di dalam raga ini kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat wajahmu, tidak melihat pakaianmu, tidak melihat hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hatimu dan melihat amalmu. Cantik dan ganteng parasnya belum menjamin baik hatinya.
yang parasnya sedikit amburadul, bisa jadi yang dikerjakan tiap harinya seperti sunnah Rasul karena sangat mencintai Rasulnya. Dan kalau berdoa cepat terkabul. Sobat-sobat akun Husdi Sultani, sengaja nih aku cari kata yang ul. Lanjut. Tapi ada yang membuat capek di dada. Lah, yang ini nih, yang kita semua harus waspada untuk menilainya. Udah buruk rupa, buruk hatinya, buruk pula gayanya, suka mengumbar kata, merajut pesona, kayak orang gila lah. Dan selalu batuk-batuk jika ada maunya. Dehem, maksudnya, dutabil anak kadal. Kira-kira tang mriki wonten boten nggih sing kados niku. Terus kan dunia itu kan panggung sandiwara. Peran aktor apa saja tersedia. Lah kayak wong kae sing mlaku kae. Kuwi tang tekan kuno kuwi. Kemudian di dalam Al-Qur'an dijelaskan macam-macam hati. Yang pertama, qalbun marid atau hati yang sakit. Hati yang sakit kira-kira gambarnya ketika saya melemparkan senyuman yang kembali hanyalah tatapan kosong dan muka datar. Sombong itu namanya. Sombong amat, guys. Sobat-sobat akun Husdi Sultani yang berbahagia. Qalbun marid adalah hati yang sakit. Di dalamnya dipenuhi dengan rasa benci, rasa kesombongan, rasa iri hati, suka disanjung. Apalagi ya pokoknya seperti itulah, terlalu percaya diri walau tiada nyata. Itu gambaran hati yang sakit. Tak ulangi sekali lagi, itu gambaran hati yang sakit, bukan sakit hati. Yang kedua adalah yang namanya qalbun mayit atau hati yang mati, di mana tidak ingin menerima akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis menerangkan bahwasannya hati yang mati adalah hati ketika disampaikan kebenaran dia menolak. Jasadnya hidup namun hatinya mati. Seakan-akan dia itu mayit yang berjalan. Auzubillahi min dzalik. Kemudian macam hati yang ketiga adalah qalbun salim atau hati yang selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u ma wala banun illa man ajallaha biqalbin salim. Akan tiba nanti masa tidak akan bergunanya harta, tahta, dan wanita ketika mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man ajallaha biqalbin salim, kecuali dengan hati yang penuh keselamatan. Tidak ada permusuhan di antara manusia. Yang timbul adalah hanya ketawaduan, yang timbul hanyalah kedermawanan.
Bahkan di dalam kisah bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suka bila diberikan teguran oleh para sahabat. Ya Sayyidina Umar, engkau terlihat sombong, engkau berubahlah sedikit. Engkau seakan-akan membuat suatu perbuatan syirik. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima dan bahagia. Jarang beliau memberi hadiah kepada orang yang menegurnya. Sobat-sobat akun Husdi Sultani yang berbahagia. Pentingnya menjaga hati. Seorang wali menyatakan untuk menjaga hati itu ada 3 perkara. Yang pertama, hendaklah membaca Al-Quran secara tartil. Yang kedua, dengan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Bagaimana mengingat Allah? Yaitu dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang ketiga, hendaklah kita mendirikan sholat malam. Bangun di sepertiga malam. Sholatkah? Buka Qurankah? Atau bertasbih dan berzikir? Saat mereka terlelap, kita ikhlas untuk mengerjakan semua. Sebagai tanda bahwa kita tulus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan mencintai kita. Oleh karenanya, menutup perjumpaan kali ini, mari kita bertasbih bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diingat. Kita buang capeknya, kita ambil hikmahnya. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.